Sebagai orang yang introvert ya, sebenarnya aku tuh lebih memilih untuk beraktivitas sendirian aja, atau kalau bisa sama circle terdekat aja deh. Tapi hari gini kayaknya nggak mungkin ya pekerjaan kita itu membuat kita nggak harus berinteraksi dengan orang lain. Atau ada sih sebenarnya ya, tapi sayangnya kerjaanku nggak begitu dan aku memilih di situ. Jadi sebenarnya aku antara kebiasaan juga lama-lama dan bersyukur sih aku tuh harus ketemu dengan orang-orang baru karena jadinya itu tuh membuka wawasan banget. Kalau enggak kayaknya pola pikirku akan stuck di situ-situ aja deh. Makanya di video kali ini aku mau berbagi insight nih yang aku dapetin ya. Khususnya buat kamu yang juga kaum introvert ya. Kenapa sih ketemu dengan orang baru itu tuh penting banget dan harus kita latih nih biar kita disiplin terus lama-lama jadi kebiasaan. Tapi kalau misalnya kamu ekstrovert sih kayaknya gak usah nonton deh ya. Karena itu udah alamiah di kalian aja sih. Nah, sebelum lanjut, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Vlogcast Main Mata. Jadi di segmen ini aku suka berbagi pengalaman menarik ya yang terjadi dalam hidupku selama beberapa minggu ke belakang yang moga-moga sih bisa bermanfaat juga buat kamu. Jadi kalau nanti kamu suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, jadi aku tuh sebenarnya anaknya kan nggak travel-travel banget ya. Tapi dalam setahun aku mencoba untuk menyempatkan diri seenggaknya tuh melakukan 1-2 kali perjalanan keluar kota. Makanya pertengahan tahun 2024 kemarin aku menyempatkan diri untuk melakukan perjalanan, break sejenak dari rutinitas ya. Tapi ini bukan holiday ya guys, bedain ya perjalanan sama liburan. Kalau buatku sih liburan itu memang sejatinya untuk beristirahat ya. Jadi untuk kita menyembuhkan diri atau memulihkan diri gitu dari kepenatan-kepenatan yang terjadi pada tubuh dan pikiran dalam keseharian. Atau dibilangnya healing lah ya. Walaupun sebenarnya tubuh kita bisa healing dengan sendirinya sih. Tapi anyway, itu tadi liburan buatku. Nah kalau perjalanan menurutku tuh lebih ke berpetualang ya. Kita nyobain hal baru, mencari hal-hal baru, dan juga ketemu dengan orang-orang baru. Tujuan perjalananku kali ini tuh ke Surabaya. Ini bukan kali pertama sebenarnya, tapi bedanya adalah kali ini aku melakukan perjalanannya pakai kereta. Soalnya memang sebisa mungkin ya, kalau aku boleh memilih dan selama bisa gitu, aku tuh selalu memilih untuk melakukan perjalanan darat. Soalnya kalau naik pesawat, yang dilihat cuma langit aja, ya gak sih? Bosen menurutku ya, walaupun memang cepet sih. Tapi lagi-lagi ada beberapa hal yang buatku tuh gak perlulah cepet-cepet. Nah di perjalananku kali ini aku membawa sebuah buku karena durasi perjalanannya itu Jakarta-Surabaya kira-kira 10 jam ya. Jadi aku bawa buku untuk menemani, bukunya yang ini. Mari Pergi Lebih Jauh, ditulis sama Ziggy Zezia Jovena Zabriskie. Soalnya kebetulan buku ini juga temanya tentang petualangan. Walaupun kalau di buku ini petualangannya menegangkan sih ya. Ini tuh kelanjutan dari seri yang pertama itu judulnya Kita Pergi Hari Ini. Kalau kamu belum baca bukunya dan pengen tahu bukunya tentang apa, aku udah sempat bahas juga di video yang berbeda ya di channel YouTube Potluck Podcast. Nanti kalau pengen nonton, ntar link ke videonya akan aku taruh di video ini. Aku udah bahas juga lebih lengkap ya buku Mari Pergi Lebih Jauh ini di reading vlog. Nanti kalau reading vlognya udah tayang juga link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini. Jadi tujuan perjalananku ke Surabaya kali ini sebenarnya ada beberapa wacana sih. Yang pertama itu untuk melihat sebuah music expo. Jadi ini acara mereka yang kedua. Yang pertama itu aku lihat cuma di sosial media ya tahun lalu dan kelihatannya seru gitu. Nah karena penasaran jadi makanya kali ini aku datengin untuk ngeliat. Acaranya tuh diadakan di sebuah mall namanya Grand City Mall. Jadi mall ini punya semacam convention center gitu. Gede dan heboh banget juga. Jadi awalnya tuh aku gak ngerti ya kenapa tenan-tenan di acara musik ini tuh semuanya kayak muterin musik yang kencang-kencang banget. Aku tuh sampai pusing sendiri pas ada di dalam karena musik-musiknya tuh saling bersaut-sautan. Tapi akhirnya aku bisa paham setelah ada seorang teman yang ngejelasin alasan dibalik itu semua ya. Kebetulan teman ini memang tinggalnya di Surabaya. Jadi memang di Jawa Timur itu ternyata ada kultur memainkan musik dengan speaker yang sekencang-kencangnya atau selantang-lantangnya gitu ya. Bahkan sampai ada kompetisinya juga. Katanya ini tuh kayak sebuah skena tersendiri gitu di Jawa Timur. Terus pas di Surabaya juga aku sempat ketemu dengan beberapa studio foto, aku ngobrol dengan timnya, ngobrol juga dengan pemiliknya. Karena ada sebuah wacana untuk ya suatu hari nanti tuh aku berpindah kota.
Atau mungkin aku akan pindah ke IKN? Kita lihat aja nanti. Intinya sih selalu menarik ya melihat sebuah kota itu bergerak, khususnya dari sisi industrinya ya, dan lebih spesifik lagi ke industri kreatif. Problematikanya itu yang dialami pelakunya ya, punya keunikan tersendiri. Terus juga opportunity-nya tuh juga ada keunikannya tersendiri. Dan semua itu memang dipengaruhi oleh cara pandang dan juga gimana orang-orang yang di dalamnya itu tuh beroperasi. Jadi jujur aja buat aku yang lahir dan besar di Jakarta, aku tuh selalu menemukan sudut pandang yang menarik ketika aku berpindah kota. Terus perjalanan kali ini juga agak beda ya, karena aku tuh nggak fokus kulineran, dimana sebelumnya kalau misalnya jalan-jalan aku tuh pasti mencoba untuk menyantap makanan-makanan khas yang ada di kota tersebut. Tapi kalau misalnya kamu nontonin vlogcastku dari beberapa waktu lalu gitu ya, mungkin kamu juga udah tahu kalau sekarang ini aku sedang menjalani pola hidup sehat. Jadi memang ada keterbatasan gitu ya untuk jenis makanan yang bisa aku santap meskipun aku lagi bepergian. Dan aku juga tetap menyempatkan diri ya untuk bisa olahraga dengan cara yang paling mudah, yaitu jalan kaki. Dan menyenangkan sih menurutku ya jalan kaki di pusat kota Surabaya. Jadi waktu itu aku di satu hari nyempetin nih pagi-pagi untuk jalan kaki dari hotel menuju ke alun-alun kota Surabaya. Trotoarnya juga enak, relatif besar-besar gitu ya, dan banyak ruang terbuka hijaunya juga. Tapi di luar itu sih sebenarnya cukup menyenangkan. Aku ke alun-alun sebenarnya pagi-pagi ceritanya sekalian mau cari sarapan. Tapi ternyata tidak ada yang jual sarapan di sana. Gak tahu karena kepagian atau ya memang gak ada yang jualan aja. Itu aku gak cari tahu sih. Cuma untungnya di depannya ada sebuah taman namanya Apsari Park. Jadi aku sempat ke taman itu dan juga sempat bikin reading vlognya buku Ziggy itu di situ juga. Terus dari Apsari Park kemudian aku menelusuri jalan alun-alun kota Surabaya itu juga ya, ketemu Gedung Siola. Ini tuh museum yang juga ada toko art and craft-nya gitu. Terus akhirnya lurus, terus aku susurin itu ketemu di pinggiran jalan yang ada museum Hos Cokro Aminoto. Ini konon sih dulu Soekarno tuh sempat ngekos di situ juga. Tapi memang aku nggak sempat masuk sih sayangnya. Tapi seru sih aku ngerasa jalan kakinya ya, karena sepanjang jalan itu tuh pemandangannya memang bagus, kiri kanan itu tuh memang bangunannya juga cakep-cakep, dan kayaknya memang dijadikan tempat wisata ya. Soalnya nggak terasa udah jalan 1,5 jam, terus aku udah mencapai 10.000 langkah. Dimana biasanya untuk mencapai 10.000 langkah tuh buatku sulit sih buat dilakukan. Tapi kalau punya tujuan spesifik, ternyata bisa tercapai. Terus pas di Surabaya aku juga sempat ketemuan dengan edukator di bidang kesehatan ya. Mereka ini pasangan namanya Natasha Limano dan Din Limano. Jadi mereka ini punya platform namanya Nggak Gendut Lagi. Ini tuh platform edukasi soal pola hidup sehat. Dulu awalnya dari TikTok, kemudian akhirnya punya komunitas yang jumlahnya ratusan ribu, dan sekarang akhirnya jadi aplikasi namanya Nggak Gendut Lagi. Seru banget waktu itu ngobrol-ngobrolnya, dan memang aku pengen ngobrol sama mereka karena aku sedang menjalani pola hidup sehat gitu ya. Waktu aku tahu mereka di Surabaya dan aku punya agenda ke Surabaya, jadi aku ajakin sekalian ketemuan, ternyata bisa. Dan kebetulannya lagi seminggu setelah kami di Surabaya itu mereka memang juga ada jadwal ke Jakarta. Jadi aku ngajakin Natasha Limano atau biasa dipanggil Mei ya untuk ngobrol di Ladies Book Club Podcast, dan kejadian udah rekaman. Jadi kalau nanti rekamannya udah jadi, udah tayang, aku akan taruh link ke videonya juga di deskripsi ini ya. Nah tadi kan aku bilang aku punya beberapa wacana ya pas ke Surabaya. Jadi yang pertama untuk melihat expo musik, yang kedua itu untuk melihat kemungkinan kolaborasi dengan studio-studio foto di sana, art space, dan juga bahkan ya space-space kreatif lah. Kemudian yang ketiga itu wacana untuk berpindah kota. Untuk mencapai cita-cita ini, dari dulu tuh aku memang sudah punya keyakinan bahwa sejatinya manusia itu memang makhluk sosial ya, dan gak bisa hidup sendiri. Jadi untuk mencapai mimpi, kita tuh gak bisa sendirian. Tapi bukan berarti ini artinya jadi kita tergantung gitu ya sama orang lain. Tapi yang aku pelajari adalah bisa jadi nih, ada titik-titik atau kesempatan yang selama ini kita nggak tahu, tapi ternyata titik atau kesempatan tersebut dibantu dibukakan pintunya oleh orang-orang yang kita temui selama perjalanan itu sendiri. Jadi makanya di sini aku ngerasa ketemu orang baru itu tuh penting banget. Padahal seperti yang tadi aku udah bilang di awal ya, sejatinya aku tuh memang introvert. Terus suamiku juga introvert, lebih parah lagi malah. Jadi aku sama suami kan udah usaha bareng berkarya itu dari 2011 ya. Itu dari sebelum kami menikah bahkan. Nah, karena sama-sama introvert, jadi untuk bisa kenalan dengan orang baru secara luas, itu tuh adalah sesuatu hal yang kami pelajari ya. Karena ya memang gak alamiah aja.
Dulu tuh aku punya pandangan bahwa kalau misalnya bisa nih, aku tuh kayak nggak perlu deh ngomong sama orang asing gitu ya. Tapi sudut pandang itu tuh berubah ketika akhirnya aku punya project pribadi. Jadi waktu aku bikin project pribadiku, yang mana itu adalah podcast ya, Main Mata, Ladies Book Club, itu tuh justru mengharuskan aku untuk ketemu dengan orang baru sebanyak-banyaknya. Karena format podcastku itu kan ngobrol ya, jadi kan aku harus cari nih siapa yang diajak ngobrol, harus kenalan, terus akhirnya juga harus diskusi dan harus ngobrol sama mereka kan. Tapi pada akhirnya PR-ku itu tuh jadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk aku terus mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya ada anggapan bahwa kaum introvert itu tuh susah networking ya, dari pengalamanku sendiri itu benar adanya. Karena kaum introvert itu kan memang cenderung mendapatkan energinya itu dalam kesendirian ya. Jadi untuk bisa ngobrol panjang dengan orang lain tuh justru butuh energi yang banyak gitu. Makanya dulu tuh aku juga selalu nih ya, kalau misalnya ngobrol sama orang lain, apalagi diskusi serius, itu kayak 2 jam tuh maksimal deh. Setelah itu energiku tuh bisa habis banget. Untuk ngobrol itu tuh perlu menjadi latihan yang aku jalankan secara disiplin, dan ketika udah jadi kebiasaan, udah dijalankan terus-menerus, itu tuh jadi sesuatu yang banyak banget manfaatnya karena membuka aku ke channel-channel yang sebelumnya nggak pernah aku kira. Jadi kalau misalnya kamu introvert juga nih, dan sekarang ngerasa lagi stuck gitu ya dalam hidup, menurutku sih kamu harus mencoba untuk membuka diri terhadap hal baru. Dan gak ada sih yang lebih baik ya, daripada kita mencoba untuk belajar kenalan, networking dengan orang, nyobain hal-hal baru, selain dengan kita punya project pribadi. Sekecil apapun itu ya, misalnya review buku di sosmed, atau kamu punya satu akun TikTok yang isinya itu ngomongin satu topik tertentu. Soalnya dari situ kamu bisa akhirnya belajar hal baru, terus akhirnya juga cari kenalan yang baru, terus pengen bertanya kepada mereka, minta saran kepada mereka, dan syukur-syukur kalau nanti akhirnya bisa collab bareng juga. Jadi kalau misalnya saat ini kamu belum punya personal project, aku saranin sih kamu at least bikin deh satu, karena itu akan membawa kamu ke tempat yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu akan bisa mencapai titik-titik nih dalam kehidupan yang ya sebelumnya tuh kamu gak tahu itu ada bahkan. Personal project itu kan pasti ada hubungannya dengan tujuan dan mimpi-mimpi kita ya. Nah, untuk kita mencapai mimpi kita, pastikan kita membutuhkan orang lain nih untuk membantu kita mewujudkan yaitu tujuan atau angan-angan, keinginan atau apapun itu. Kalau misalnya along the way nih kamu ketemu orang dan kamu tidak mendapatkan respons yang positif dari mereka, jangan patah semangat karena itu tuh normal banget ya. Soalnya ya dalam networking gak mungkin kan kita kayak selalu diterima oleh orang lain. Pasti kan ada 50-50 chance. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya usaha networking kamu itu tuh gagal. Awalnya mungkin kamu akan sedih banget kali ya, kayak kenapa sih kok dia sombong banget, atau kenapa ya kok dia tidak merespon dengan baik gitu. Ya udah, nggak apa-apa, jangan patah semangat karena kita nggak tahu ya ketika kita lagi mengajak orang tersebut, dia tuh lagi mengalami kejadian apa gitu dalam hidupnya di saat itu, atau ya mungkin memang nggak sejalan aja. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Pokoknya kalau di tengah jalan kamu mengalami itu, jangan patah semangat. Karena katanya film Finding Nemo kan, just keep swimming ya. Jadi jalan aja terus, tapi jangan lupa lihat hal-hal menarik di kiri kanan, karena pasti ada yang seru-seru nih yang kita temukan sepanjang perjalanan. Dan ini juga sebenarnya yang memang aku pelajari ya, waktu aku ngobrol dengan seorang psikiater. Jadi aku nyebutnya Tante Ria ya, namanya dia Heriani Tobing. Dia ini mamanya temanku sebenarnya. Temanku itu namanya Haya Serena. Dia juga pernah aku ajak ngobrol ya buat Ladies Book Club podcast. Jadi Rena ini seorang psikolog, mamanya ini psikiater. Dan waktu kami lagi ngobrol, aku dengan Tante Ria itu, dia sempat cerita soal buku The Alchemist. Dan di situ dia ngerasa bahwa ya dalam perjalanan itu tuh kadang kita tuh terlalu memakai kacamata kuda ya. Kita fokus banget gitu ke tujuan, tapi kita lupa sebenarnya di sekeliling kita tuh ada banyak hal menarik juga yang kita temukan dalam perjalanannya. Jadi boleh fokus dengan tujuan atau harus malah, tapi jangan lupa untuk kita menikmati juga proses kita mencapai tujuan tersebut gitu sih. Nanti kalau misalnya obrolan sama Tante Ria udah tayang, akan aku taruh juga di deskripsi video ini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya vlogcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan ya sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!